Allah menerima takwa yang ada dalam dadamu. Jadi takwa itu di dalam dadamu, bukan itu. Artinya apa? Iya, secara syariah kita menyembelih hewan untuk kita korbankan, untuk kita bagikan dagingnya kepada saudara-saudara kita, untuk kita nikmati sebagian. Tapi yang sampai kepada Allah adalah hatimu. Maka daging itu boleh kau syiarkan pada siapapun, ya toh. Kamu berkorban itu boleh kau umumkan pada siapapun, khalayak siapapun untuk dicontoh. Tapi hatimu harus benar-benar murni kepada Allah. Itulah yang disebut dengan takwa. Dan itu yang tahu hanya dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para pemirsa channel YouTube Yai Mim Official, dimanapun kita berada, dimanapun semuanya berada, semoga selalu mendapatkan pertolongan, kemudahan dari Tuhan yang Maha Kuasa, dilimpahkan kesehatan lahir dan batin, terhindar dari seluruh bahaya, dimudahkan segala urusannya, cita-citanya dikabulkan dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya perlu menjelaskan sebentar lagi, mohon maaf, bukan bermaksud pamer ya, artinya ini pada tanggal ini, sekarang tanggal 12 Dzulhijjah ya. Kemarin tanggal 10, berarti tanggal 11 ya, hari Senin ya. Insya Allah sebentar lagi saya akan melaksanakan nyembelih korban 2 ekor kambing ya. Baik. Di kandang ini kami sembelih nanti. Begini, ini dulu ada keponakan saya yang ketika kita beberapa hari sebelum Rizal itu, beberapa hari sebelum pelaksanaan penyembelihan, kita sudah beli kambing. Lalu pada saat kambing itu mau disembelih, si keponakan nangis terseduh-seduh karena kasihan. Lalu setelah itu kita jelaskan, ini gini dek, jadi nanti kambing ini akan bersama-sama kamu ke surga, kamu naik kambing. Anak ini umur 3 tahun. Baik, ini kan begitu sering kita mendengar, apakah orang yang berkorban atau menyembelih seekor kambing dan juga menyembelih sapi itu nanti kita akan numpak kambing atau numpak sapi ke surga. Ya tentu bagi anak-anak kecil ya mungkin penjelasan itu masuk di alam pikiran dan akal mereka. Nah, bagi orang-orang yang sudah mukallaf macam kita tentu tidak begitulah. Masa kita mau naik kambing ke surga, masa mau naik sapi ke surga, kan enakan naik mobil daripada naik kambing. Baik, mohon maaf gini, ini perlu saya beri penjelasan, bukan itu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan di dalam firman-Nya, surat ke-22, surat Al-Hajj ayatnya 37. Lan yanalallahu layyanallahu luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum. Ini menjadi catatan. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Itu surat ke-22 surat Al-Hajj ayat surat Al-Hajj atau Al-Hajj surat ke-22 ayatnya 37. Sungguh yang sampai atau diterima oleh Allah itu bukan daging dan bukan pula darah, bukan pula kulit, bukan pula tulang, bukan pula fisik. Sama sekali bukan itu. Akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwa yang ada di dalam dirimu itu. Walaki yanaluhut taqwa minkum.
Allah menerima takwa yang ada dalam dadamu. Jadi, takwa itu di dalam dadamu, bukan itu. Artinya apa? Iya, secara syariah kita menyembelih hewan untuk kita korbankan, untuk kita bagikan dagingnya kepada saudara-saudara kita, untuk kita nikmati sebagian. Tapi yang sampai kepada Allah adalah hatimu. Maka daging itu boleh kau syiarkan pada siapapun, ya toh. Kamu berkorban itu boleh kau umumkan pada siapapun, halayak siapapun untuk dicontoh. Tapi hatimu harus benar-benar murni kepada Allah. Itulah yang disebut dengan takwa. Dan itu yang tahu hanya dirimu. Orang lain tidak tahu. Orang lain tidak tahu, yang tahu hanya dirimu. Kenapa? Karena fenomena takwa itu berbeda dengan baju takwa. Alias takwa itu di dalam hatimu. Walaki yanaluhu takwa minkum, dalam dirimu. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Coba kita akhir ayat ini. Demikianlah hewan-hewan itu ditundukkan untuk kamu, ya. Diperuntukkan untuk kamu. Tujuannya agar kamu mengagungkan Allah sesuai dengan apa yang telah diajarkan kepada kamu. Berikan kabar gembira kepada orang-orang muhsin, orang yang berbuat baik. Siapa orang yang berbuat baik itu? Orang yang berbuat atas dasar takwa yang dalam dadanya. Fenomena zahirnya macam-macam. Bisa seolah-olah takwa, bisa takwa beneran, itu kan zahir. Orang lain tidak tahu. Ada orang itu yang koyok-koyok, yuk bajunya takwa, terus regep dan lain sebagainya, tapi hatinya enggak. Ada yang biasa-biasa, tapi kembali pada diri masing-masing. Jadi bukan kambing yang kita tumpai, bukan sapi yang kita jadikan kendaraan menuju Allah, tapi takwa yang ada dalam dadamu. Itulah yang sampai kepada sana. Maka di dalam surat ke-108, surat Al-Kautsar, yang hanya 3 ayat itu, di akhir ayat itu Allah menegaskan, fasholli li rabbika wanhar. Kamu bisa melakukan sholat kalau kamu mengorbankan itu. Apa yang kamu korbankan itu? Dagingmu, darahmu, yang di situ ada nafsu, yang di situ hidup bersama nafsu. Darahmu dialiri oleh nafsu, dagingmu dibersamai oleh nafsu, harus kamu korbankan. Maksudnya apa? Kamu dekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara syariah. Kamu menyembelih seekor hewan korban untuk peringatan secara syariah. Tapi hakikatnya adalah nafsumu yang ada dalam dadamu, dalam darahmu, mengikuti aliran darah itu, asyaitonu yajri majrad dam. Aliran darah ini menjadi kendaraan setan kita yang berkolaborasi dengan nafsu. Maka inna a'tayna kal kautsar. Kalau kamu bisa begitu, maka Allah akan berikan kepadamu berbagai kenikmatan, rasa segar, rasa nikmat hidup bagaikan al-kautsar. Itu telaga Kautsar digambarkannya. Hidup bagaikan penuh kenikmatan. Inna bukan di ayat terakhir ya. Inna a'tainakal kautsar ayat 1. Fasholli li rabbika wanhar. Kamu bisa sholat dengan benar-benar sambung kepada Rasulullah dan Allah jika kamu wanhar. Nahar kan artinya melaksanakan sembelihan, yaumun nahar. Sekarang yaumun nahar. Apa yaumun nahar itu? Hari sembelihan, ya, tanggal 11, 12, 13 atau 10, 11, 12, 13. Ini yaumun nahar, peringatan ini sebenarnya. Lah, secara syariah menyembelih hewan korban itu tanggal ini, tanggal 10, 11, 12, 13. Tapi secara hakikat sepanjang zaman. Kenapa? Karena darahmu itu selalu mengalir. Dan disitulah menjadi kendaraan setan yang berkolaborasi dengan nafsu hewanmu, nafsu kambingmu, nafsu sapimu. Innasya ni'aka huwal abtar. Kalau kamu mengingkari itu, mengolok-ngolok itu, apa hubungannya sapi dengan dan lain sebagainya, maka kamu akan terputus dari nikmat. Artinya apa? Ingat, kalau kamu tidak setuju dengan hal-hal semacam ini, jangan mengolok. Kalau kamu mengolok, maka kamu akan merasakan ketidaknikmatan alias kegundah gulanaan. Barangkali demikian. Jadi sekali lagi bukan sapi atau kambing yang menjadi kendaraan, tapi takwa yang ada dalam dadamu. Layyanallaha luhumuha wala dima'uha
walaki yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.